Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Despenjani dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti. Dimana di video kali ini saya akan menjabarkan dan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai materi dari pelajaran PPKN, yaitu dari bab 3 mengenai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dimana di video kali ini saya akan menjabarkan beberapa pertanyaan dari bab tersebut, yaitu ada sekitar 5 pertanyaan. Baiklah, kita akan masuki pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di sini kita mendapatkan kata kunci nih, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan juga pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, maka kita akan mendapatkan jawabannya bahwa Tuhan itu telah memberikan peringatan untuk kita bahwa semua yang telah diciptakan di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, dan juga berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka pengaruh ilmu pengetahuan teknologi adalah iptek itu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Seperti contohnya, Tuhan telah lebih dulu menciptakan tata surya di dunia ini dan alam semesta ini, dan saat ini manusialah yang berpikir secara ilmiah dan menemukan teori-teori dan juga eksperimen mengenai tata surya itu sendiri, dan juga menemukan ilmu pengetahuan dari tata surya itu sendiri. Nah, dengan begitu bisa dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia ini dan alam semesta ini dengan sebaik mungkin untuk manusia, dan manusia lain tinggal menentukan, mengolah dan berpikir dunia ini harus diapakan dan harus ditetapkan seperti apa, harus diolah seperti apa, dan demi kebaikan manusia itu sendiri. Bahwa kita juga tahu bahwa dunia ini adalah objek bagi manusia untuk berpikir, untuk bekerja, dan juga untuk belajar. Jadi semua yang ada di dunia ini tidak lepas dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Itulah prinsip dan juga pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Masuk ke pertanyaan kedua, yaitu menjelaskan sikap-sikap positif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti yang telah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya, bahwa kaitannya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sangatlah besar. Karena dunia ini pun diciptakan oleh Tuhan, dan juga dunia ini adalah objek kajian untuk ilmu pengetahuan manusia. Nah, oleh karena itu, dengan kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kita haruslah tetap mengingat Tuhan, tetap mengingat etika, dan tetap mengingat norma-norma yang berlaku. Jangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diciptakan itu malah menyebabkan kerusakan, bahkan menyebabkan kesengsaraan bagi umat manusia. Karena ilmu pengetahuan yang baik itu adalah ilmu pengetahuan yang diciptakan untuk kemaslahatan semua umat manusia dan bahkan makhluk hidup di dunia ini, dan tidak menyengsarakan umat manusia dan juga semua makhluk hidup di dunia ini. Itu adalah ilmu pengetahuan yang baik dengan tetap mengingat ajaran-ajaran Tuhan yang Maha Esa, di mana kita harus baik kepada sesama manusia dan juga harus bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, inilah sikap-sikap positif yang harus dikembangkan dalam pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan masuki pertanyaan ketiga, yaitu menjelaskan sikap tanggung jawab yang harus dimiliki dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kata kuncinya adalah bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, oleh karena itu pengaruh iptek terhadap Bhinneka Tunggal Ika adalah di mana kita harus dapat mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang telah kita kembangkan dan kita miliki terhadap kebaikan kita bersama, terhadap kebaikan dan kemaslahatan umat manusia yang ada di Indonesia ini. Kita janganlah memecah belah dengan ilmu pengetahuan yang ada, melainkan kita harus bersatu dengan dikembangkannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, sehingga iptek tersebut tidaklah menjadi hal negatif, melainkan hal positif yang bisa membuat kita bangga sebagai masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan dengan disiplin terhadap diri sendiri, dan juga tetap belajar dan terus mencari tahu apa yang belum kita ketahui, dan tetaplah belajar untuk mengetahui apa seluk-beluk yang belum kita ketahui di dunia ini, sehingga dengan kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi bersama-sama, itu akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kebaikan kita bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, itulah
sikap tanggung jawab yang harus kita miliki terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, kita akan masuki pertanyaan keempat, yaitu menjelaskan pengaruh positif dari kemajuan iptek terhadap kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, banyak sekali pengaruh positif yang dapat kita ambil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, di mana saya akan menjelaskan dari 4 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek politik. Nah, di era globalisasi saat ini dan juga di era ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kita telah mengenal keterbukaan terhadap ideologi yang kita miliki, di mana ideologi Indonesia saat ini adalah menggunakan demokrasi Pancasila, di mana itu membuat kita lebih terbuka terhadap politik, kita memiliki hak untuk memilih, dan kita lebih memiliki hak untuk berpendapat dan bersuara sebagai masyarakat Indonesia. Tidak seperti zaman dahulu, di mana suara kita itu adalah aib dan kita dikekang oleh negara. Dan di zaman saat ini, karena adanya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat lebih terbuka dan lebih mengembangkan diri dalam bidang politik, sehingga kita semua dapat hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Nah, dan juga dengan adanya ideologi yang terbuka seperti ini, maka dapat menciptakan pemerintahan yang terbebas dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat menciptakan kinerja pemerintah yang bersih, adil, dan transparan. Dan juga di mana pengaruh iptek terhadap politik juga dapat mengembangkan supremasi hukum, dapat meningkatkan demonstrasi dan juga keterbukaan. Dan masih banyak lagi pengaruh positif terhadap aspek politik di Indonesia. Kemudian saya akan masuki aspek ekonomi, di mana pengaruh globalisasi dan juga iptek ini sangatlah besar dalam bidang ekonomi, yaitu seperti satu, membuka pasar internasional yang lebih luas, sehingga barang-barang dalam negeri dapat dijual di luar negeri dan juga di seluruh dunia, sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Yang kedua, perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia dapat lebih dikembangkan dengan cepat dan dapat meminimalisir modal dan biaya produksi yang digunakan dengan adanya penanaman modal asing dari luar negeri ke Indonesia. Investor asing banyak yang berminat untuk menanam modal-modal mereka di Indonesia, sehingga itu dapat meningkatkan lagi perusahaan-perusahaan rintisan yang ada dan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan lebih terbukanya perekonomian, dan juga pihak swasta pun dapat bekerja lebih giat lagi dengan tidak terlalu dikekangnya dengan ekonomi yang monopoli oleh pemerintah. Pemerintah sekarang lebih terbuka dan hanya menjadi regulator dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Kemudian dengan meningkatnya perekonomian di Indonesia, itu maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuki aspek yang ketiga, yaitu aspek di sosial budaya. Di mana di aspek sosial dan budaya ini, kita lebih mudah untuk memperoleh informasi dari seluruh dunia dengan adanya alat-alat canggih yang telah diciptakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, seperti handphone, televisi, radio, dan lain-lain. Dan yang terutama adalah internet. Internet ini membuat kita lebih cepat untuk mendapatkan informasi dari seluruh dunia, sehingga kita tidak tertinggal dan kita tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada di dunia ini. Lalu dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kita dapat meniru dan juga mencontoh perilaku serta gaya hidup yang baik yang telah kita lihat di media komunikasi itu sendiri, seperti cara kerja yang baik, etos kerja yang baik, kedisiplinan yang baik, dan juga cara belajar yang baik untuk anak sekolah misalnya, sehingga kita dapat mengikuti gaya-gaya hidup yang baik bagi kehidupan kita ke depannya. Dan juga proses transformasi informasi itu sendiri lebih cepat, dan kita lebih mudah mengembangkan wawasan kita mengenai dunia ini. Dan aspek yang keempat, yaitu aspek dalam bidang hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, di mana sisi positif dari aspek ini yaitu dapat menguatnya lagi supremasi hukum untuk meningkatkan demonstrasi sosial dan juga meningkatkan hak asasi manusia. Kemudian lebih berjalannya lagi regulasi hukum untuk menciptakan perundang-undangan dan hukum baru yang memihak dan juga lebih untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian lebih meningkatnya lagi tuntutan hukum terhadap petugas-petugas hukum Indonesia seperti jaksa, hakim, dan juga pengacara untuk lebih profesional, adil, dan juga transparan. Yang terakhir yaitu lebih menguatnya lagi supremasi sipil dari tentara dan juga polisi, di mana mereka adalah sebagai penjaga keamanan dan juga pertahanan di Indonesia. Ya, beberapa pengaruh positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Baiklah, kita akan masuki pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu menjelaskan pengaruh negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hukum alamnya adalah dimana jika ada sisi positif, maka sesuatu itu akan ada sisi negatif. Nah, hal itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, bahwa dimana iptek itu menciptakan banyak sisi positif, namun tidak terlepas dari sisi negatifnya. Nah, saya akan juga menjelaskan sisi negatif dari iptek ini sendiri terhadap 4 aspek yang berbeda. Seperti satu, aspek politik, yaitu dimana sisi negatif dari aspek politik ini ialah
di mana saat ini telah menyebarnya prinsip dan ideologi liberalisme yang dimana membuat manusia itu berpikir bahwa liberalisme ini lebih memudahkan kehidupan manusia, di mana kita diberi kebebasan untuk hidup, untuk belajar, untuk bekerja, di mana pokoknya apapun yang kita lakukan itu diberi kebebasan dalam ideologi liberalisme ini. Nah, ini bisa sangat mengancam ideologi yang kita miliki, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, maka kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus, walaupun liberalisme itu telah menjerumus ke seluruh kehidupan kita tidak boleh melupakan ideologi kita, yaitu demokrasi Pancasila, yang telah membuat kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Kemudian juga meningkatnya radikalisme dan terorisme. Nah, di kehidupan yang seperti ini, yang telah majunya globalisasi dan juga majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, itu membuat banyaknya praktik-praktik radikalisme dan juga terorisme itu menyebar. Bahkan di Indonesia ini sudah sangat banyak terorisme yang dilakukan. Hal itu tidak lepas dari pengaruh dari ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri. Nah, kemudian yaitu dari aspek ekonomi, di mana Indonesia saat ini sudah sangat dibanjiri oleh barang-barang impor ataupun barang dari luar negeri akibat tidak adanya batasan dalam perdagangan internasional, sehingga barang-barang lokal, apalagi barang tradisional, itu sangat tidak bisa menyaingi barang-barang dari pasar luar negeri akibat terlalu banyaknya barang impor dan barang-barang luar negeri yang masuk akibat pasar perdagangan yang tidak ada batasnya. Kemudian juga sepertinya perekonomian Indonesia ini akan lebih dikuasai oleh pihak-pihak asing, karena sebagian besar perusahaan di Indonesia ini banyak sekali modal dan juga investasinya itu berasal dari pihak asing, sehingga para pemilik modal di luar negeri sana itu akan lebih menguasai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian dan juga terasa sekali kesenjangan sosial yang ada di Indonesia ini, karena para pemilik modal adalah bagian yang teratas dalam strata kehidupan bersosial ini, dan juga para buruh itu termasuk dalam bagian bawah. Sedangkan di Indonesia ini kebanyakan pemilik modal itu adalah perusahaan luar negeri, dan juga buruh itu kebanyakan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pemerintah saat ini hanya bertindak sebagai regulator, dan semua perdagangan itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan yang terakhir dalam aspek ekonomi ini yaitu berkurangnya sektor-sektor usaha rakyat, sektor-sektor pasar rakyat itu berkurang, dan juga operasi sangat susah meningkat, sangat susah berkembang dalam era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kemudian kita akan masuki aspek ketiga, yaitu aspek sosial budaya, di mana sosial budaya ini sangat terasa aspeknya, yang sangat terasa pengaruh negatifnya seperti meningkatnya gaya hidup konsumerisme, hedonisme, westernisasi, dan juga gaya hidup individualis. Seperti yaitu kalau konsumerisme ini lebih gaya hidup yang tidak kenal menghemat dan terus mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri tanpa berpikir lagi. Seperti kalau saat ini ya kan, karena banyaknya pasar daring atau pasar online shop yang menyebabkan kita sangat mudah berbelanja dari luar negeri, dan itu kita jika tidak dibatasi itu akan meningkatkan sikap konsumerisme yang sangat merugikan diri sendiri. Kemudian juga meningkatkan sikap hedonisme pastinya. Jika konsumerisme maka akan diiringi dengan hedonisme. Hedonisme itu sikap bermewah-mewahan dan berfoya-foya serta menghabiskan waktu yang tidak berguna hanya untuk kenikmatan semata. Nah, kemudian juga westernisasi juga makin menyebar, yaitu gaya hidup yang lebih ke barat-baratan dan meninggalkan gaya hidup dan juga budaya timur. Nah, itu harus sangat dihindari karena budaya kita adalah budaya timur, dan barat hampir bertentangan dan mungkin sangat bertentangan dengan gaya kita. Kemudian yang terakhir ini adalah sikap individualis. Sikap individualis ini menyebabkan kita lebih suka hidup sendiri, maksudnya tidak mau berbaur dengan tetangga, tidak mau bersosialisasi dengan tetangga, dan sehingga akan mengurangi tingkat solidaritas, gotong royong antar masyarakat di lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu dalam aspek hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, di mana sisi negatif dari aspek ini yaitu meningkatnya sikap anarkis dari masyarakat itu sendiri yang dapat mengganggu kestabilitas nasional dan juga dapat mengganggu ketertiban. Dan juga para masyarakat dalam era globalisasi dan kemajuan internet ini sangat berkurang dalam usaha untuk menjaga keamanan juga ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, itu tadi beberapa dampak negatif yang telah ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah hasil presentasi saya dan penjabaran saya mengenai materi dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pesan saya dalam video ini adalah walaupun kita terus mengikuti perkembangan zaman, terus adanya globalisasi dan juga pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ingatlah bahwa kita hidup di Indonesia ini jangan sampai melupakan nilai-nilai Pancasila yang telah diciptakan oleh para pendahulu kita, yang dimana itu adalah prinsip yang harus kita pegang, sehingga mau kita semodern apapun, mau kita seberkembang apapun di zaman globalisasi ini, kita tetap
mengingat nilai-nilai etika dan juga norma yang harus kita pegang dalam berkehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara. Nah, cukup sekian penjelasan saya dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.